Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Setelah Yang Haoyu mendapatkan persetujuan Chen Zidian, dia mengangguk ke Long Hao Shen. Baiklah, kamu bisa menggunakan persenjataanmu sekarang. Terima kasih banyak, senior. Long Hao Shen mengangguk padanya dan membungkuk ke depan. Armor yayasan emas muncul di bawah prestasinya. Armor yang berkilauan dengan warna oranye itu langsung menutupi bagian atas tubuhnya. Ketika dia melompat kembali ke punggung unicorn ilahi, dia memiliki pedang yang berat di masing-masing tangannya. Pedang berat di tangan kirinya berkilau putih, dan pedang berat di tangan kanannya bersinar merah keemasan, membawa kecemerlangan warna-warni. Ini adalah pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, serta Arya dari Dewi Cahaya. Melihat Long Hao Shen dengan persenjataan yang lengkap, Yang Haoyu tanpa disadari sekarang memiliki tampilan yang menghargai, mengagumi kemantapan Long Hao Shen. Anak muda lain seusia Long Hao Shen dengan prestasi seperti itu pasti akan memiliki pola pikir yang bangga. Yang Haoyu memberinya izin khusus untuk menggunakan persenjataannya dalam pertandingan ini tidak diragukan lagi merupakan bentuk penghinaan. Tetapi tepat setelah mendapatkan izin wasit kepala Chen Zidian, dia memilih untuk mengeluarkan persenjataannya tanpa kesombongan atau ketidaksabaran. Penampilannya tetap tenang, tanpa perubahan dalam aspek emosionalnya. Kemantapan ini sudah jauh melampaui orang lain pada usia ini. Tolong, beri saya bimbingan Anda, senior. Long Hao Shen dengan ringan mengetuk Arya Dewi Cahaya di bahu kirinya, menunjukkan kesiapannya terhadap Yang Haoyu. Yang Haoyu mengangguk ringan, memiringkan pedang berat di tangannya. Mari kita mulai. Dengan panggilan ini, tubuh keduanya berkilau cemerlang. Cahaya keemasan yang pekat meluas ke seluruh tubuh Long Hao Shen, disertai dengan suara melengking yang membanjiri seluruh stadion. Tapi, tubuh Yang Haoyu membebaskan kilau emas gemilang yang serupa, meskipun tampaknya muncul di tengah langit malam tidak seperti Long Hao Shen. Dengan tubuh Yang Haoyu sebagai pusatnya, biaya udara di sekitarnya yang luas berubah menjadi bintang, seolah-olah dia berdiri di tengah langit berbintang. Di langit berbintang ini, titik-titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya membawa fluktuasi energi spiritual yang fantastis, bentrok dengan medan dewa cahaya Long Hao Shen. Medan kedua belah pihak membentang maju dengan kekuatan, karena jarak antara mereka berdua meningkat. Di satu sisi ada cahaya yang murni, dan di sisi lain ada langit berbintang yang misterius dan tak terbatas. Setelah dua medan besar muncul, mereka saling kontras di setiap titik. Yang Haoyu berbicara dengan tegas, medan dewa cahayamu didirikan atas dasar afinitas dan pemahamanmu tentang cahaya sebagai dewa pilihan. Cahaya saya berasal dari langit berbintang, yang bukan dari dunia ini dan tidak tunduk pada kendali dewa cahaya dunia ini. Jadi, kamu tidak bisa menanggalkan cahaya saya. Ini adalah bintang-bintangku, ambil pukulan dari kekuatan bintangku. Mengatakan itu, Yang Haoyu tetap tidak bergerak, mengangkat pedang berat di tangan kanannya dan mengarahkannya ke Long Hao Shen. Segera, segudang cahaya berbintang melesat keluar dari wilayahnya, berkumpul menjadi proyektil tajam sambil berubah menjadi cahaya keemasan lurus sempurna, membombardir arah Long Hao Shen. Penggunaan kekuatan bintang-bintang adalah hukum bintang yang diciptakan sendiri oleh Yang Haoyu. Cahaya bintang ini terlihat sangat lembut, tetapi setelah memasuki medan Long Hao Shen, tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun karena langsung menjangkau di depan Long Hao Shen. Long Hao Shen tidak menanggapi serangan itu dengan serangan lain. Sayapnya yang besar terbentang bersamaan saat pedang tangan kirinya menghilang, diganti dengan perisai warna-warni yang kompak, dipegang di depannya. Ding! Saat serangan cahaya bintang mendarat ke perisai siput ilahi, ia segera mengeluarkan jenis suara metalik. Long Hao Shen memanfaatkan obstruksi ilahi, tetapi merasa sekarang seolah-olah sebuah planet menabrak tubuhnya. Seketika, cahaya keemasan warna-warni pada perisai siput ilahi membesar, dan sementara itu, cahaya terang berdenyut di dada Long Hao Shen, jantung keabadian. Dalam pertempuran sebelumnya melawan Qiu Yonghao, Long Hao Shen mengandalkan jantung keabadian untuk mengusir musuh dengan satu kepalan tangan.
Setiap kali jantung keabadian berdenyut, energi spiritualnya akan terisi ulang dengan kecepatan tinggi, dan cahaya keemasan warna-warni pada perisai siput ilahi akan tumbuh dalam intensitas. Medan Dewa Cahaya berubah menjadi lingkaran-lingkaran cahaya emas, mengikat tubuh Long Hao Shen, karena ruang di stadion tampaknya tenggelam dalam-dalam. Di ruang tunggu, kepala wasit Chen Zidian terhenti. Di bawah kepemimpinannya, semua wasit menuangkan dengan semua energi spiritual energi mereka ke penghalang untuk menjaga dari kehancuran. Ketika cahaya bintang berangsur-angsur melemah, tubuh Long Hao Shen ditekan ke penghalang. Sungguh pukulan yang kuat. Untuk melawan cahaya bintang ini, Long Hao Shen harus mengerahkan hampir semua kekuatannya. Dia benar-benar tidak menyangka kekuatan Yang Haoyu benar-benar mencapai level seperti itu. Mungkin dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Dewa Iblis, tetapi kultivasinya pasti setingkat Dewa Iblis Bulan dan Dewa Iblis Bintang. Yang Haoyu tersenyum tipis, menarik, dan kamu belum memiliki kekuatan penuh. Coba saya lihat di mana batas kemampuanmu. Segudang cahaya bintang bangkit di medan bintangnya, dan pedang gandanya diangkat, untuk akhirnya mengubah segudang cahaya bintang ini menjadi 9 titik yang berputar di udara untuk berkumpul sebagai satu, serangan cahaya bintang putih bersih yang sempurna yang ditujukan terhadap Long Hao Shen. Saat cahaya bintang putih bersih ini masuk ke dalam medan Dewa Cahaya, itu segera menyebabkan di medan Long Hao Shen, seolah-olah merobek medan Dewa Cahayanya. Serangan ini mengumpulkan kekuatan langit dan bumi. Wajah Long Hao Shen sangat tegas, dan unikon ilahi di bawahnya mengeluarkan melengking, menyebabkan cahaya warna-warni mistis berkumpul di tanduknya, menyebar keluar. Tapi Long Hao Shen tidak terus menggunakan perisainya seperti sebelumnya, menutup matanya saat jantung keabadian di dadanya jelas bertambah intensitasnya. Setelah mendapatkan dorongan dari unikon ilahi, seluruh tubuh Long Hao Shen dipenuhi dengan 7 warna pelangi. Sebuah fenomena tiba-tiba mempengaruhi fluktuasi medan Dewa Cahaya dan mereka tiba-tiba meningkat, cahaya terangnya menyebar, langsung dikurangi menjadi 10 meter jangkauan di sekitar tubuhnya, berdenyut mengikuti irama detak jantung keabadian. Sementara itu, penarikan kembali medan Dewa Cahaya Long Hao Shen menyebabkan skala medan bintang di stadion meningkat. Dari kelihatannya, Long Hao Shen tampak sangat tertekan. Tetapi setelah kontak dengan medan Dewa Cahaya yang menarik itu, cahaya bintang putih bersih itu tiba-tiba berhenti. Hanya sedikit yang berhasil melewatinya, tetapi mandek di samping denyut nadi medan Dewa Cahaya. Pada setiap denyut nadi medan Dewa Cahaya, cahaya suci putih bersih itu melemah secara bertahap. Bintang-bintang putih berangsur-angsur menyebar, berubah menjadi emas dan tumpul seiring waktu, sebelum akhirnya berubah menjadi titik-titik berbintang yang sangat kecil. Long Hao Shen membuka matanya saat itu juga, melakukan gerakan peretasan dengan Arya Dewi Cahaya di tangan kanan. Tolong terima pukulanku, senior. Arya dari Dewi Cahaya berubah menjadi warna emas yang cemerlang, dan serangan tebasan diluncurkan, bang, kekuatan saling bentrok bahkan serangan Long Hao Shen bisa menembus medan Yang Haoyu. Yang Haoyu memiliki tampilan muram untuk pertama kalinya. Mengangkat pedang berat di lengan kanannya, cahaya bintang di dalam alam semesta berbintang semuanya menyala sekaligus. Proyeksi serangan bila putih itu memasuki medan bintang tepat setelah keluar dari medan Dewa Cahaya, tidak terhalang sedikit pun kemanapun ia lewat. Ketika bintang-bintang terdekat mendarat ke proyeksi bila putih, pemandangan aneh terjadi, proyeksi putih itu melambat sekali lagi, tetapi ukurannya menjadi 2 kali lebih besar, menghancurkan bintang-bintang itu. Ini adalah pertama kalinya Yang Haoyu menghadapi situasi seperti itu. Mengangkat pedang berat di tangan kanannya, dia menyapunya melalui udara kosong, mengumpulkan segudang cahaya bintang menjadi proyeksi pedang besar yang ditujukan pada proyeksi Long Hao Shen yang tampak seringan dan tanpa hambatan seperti bulu. 2 bilah proyeksi serangan dengan ukuran yang sangat kontras bentrok. Di permukaan, bilah Long Hao Shen tampak seperti harus menderita kerugian langsung, tetapi kontak ini segera menyebabkan keadaan lengket di antara bilahnya. Bubarkan, hancurkan. Yang Haoyu berteriak keras, melambaikan pedang di tangannya secara bersamaan. Dengan ledakan besar, medan bintang sangat menggigil,
saat pedang cahaya bintang yang dia luncurkan hancur berkeping-keping sekaligus, berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya yang melesat keluar, dan akhirnya menghancurkan proyeksi serangan pedang Long Hao Shen dalam ledakan hebat, berubah menjadi gelombang cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya. Tapi mereka tidak bubar, diam-diam terbang kembali, untuk bergabung kembali ke medan Dewa Cahaya Long Hao Shen. Denyut jantung yang intens bergema di seluruh panggung, saat cahaya putih ini kembali, medan Dewa Cahaya meluncurkan serangan balik lain terhadap medan bintang, memaksanya kembali ke keadaan buntu sebelumnya. Saat ini, semua yang menyaksikan semuanya benar-benar terkejut. Bahkan Li Zengzi, yang pemahaman unsurnya sangat tinggi, juga mengalami kesulitan untuk memahami apa yang terjadi dalam bentrokan kekuasaan sebelumnya antara Hao Shen dan Yang Haoyu. Mungkin hanya Chen Zidian yang legendaris yang memiliki beberapa petunjuk tentang apa yang terjadi, wajahnya sekarang tampak penuh penghargaan. Yang Haoyu tidak terus melancarkan serangan, tetapi memandang Long Hao Shen dengan tatapan bertanya, bagaimana kamu mengelolanya? Dengan kultivasi dan pemahaman medanmu saat ini, seharusnya tidak mungkin kamu mampu menolak di depan medan bintang saya. Sepertinya mereka berdua terus bergerak, tetapi pada kenyataannya, itu sepenuhnya merupakan kontes antara dua medan mereka. Serangan Yang Haoyu adalah melalui medannya, sedangkan blok pertama Long Hao Shen menggunakan perisai siput ilahi, sedangkan yang kedua menggunakan sepenuhnya kekuatan medannya, hal yang sama juga untuk proyeksi pedang kecil yang telah dia luncurkan setelahnya. Dan dalam bentrokan medan ini, Yang Haoyu lah yang akhirnya mengambil langkah pertama mundur. Meskipun tidak ada pemenang yang muncul, Yang Haoyu tampaknya menderita sedikit kerugian. Long Hao Shen sedikit tersenyum berkata, medan bintang senior benar-benar memperluas cakrawala junior ini. Itu benar-benar medan paling kuat yang pernah saya temui, tapi cahaya bintang tetaplah cahaya, medan Dewa Cahayaku mempengaruhi segala cahaya, ku pakai elemen dalam medan Anda untuk berbalik melawan Anda. Yang Haoyu menunjukkan ekspresi terkejut, perlahan mengangguk, sungguh medan Dewa Cahaya yang kuat. Dalam hal kualitas, tampaknya medanmu benar-benar jauh di atas medan bintang saya. Ketika saatnya tiba dan itu cukup diperkuat, neraka hitam Kaisar Dewa Iblis akan bertemu dengan cukup cocok. Tapi pertandingan ini baru saja dimulai. Medanmu seharusnya terwujud baru-baru ini bukan? Kamu harus menampilkan lebih banyak untuk bersaing dengan medan bintang saya. Medan bintang saya bukanlah kekuatan saya sendiri, tetapi kekuatan yang muncul dari perpaduan antara binatang langit kuno saya dan diri saya sendiri. Oleh karena itu, medan saya pada dasarnya adalah medan yang bermutasi, setara dengan penggabungan dua medan. Kekuatan penuh saya dekat dengan langit berbintang, tetapi apa yang telah kamu hadapi sebelumnya hanyalah kekuatan paling mendasar dari medan bintang. Saya akan meningkatkan tekanan sekarang. Hati-hati. Yang Haoyu benar-benar memiliki sikap seorang senior yang memberikan bimbingan kepada seorang junior, dan Long Hao Shen juga memiliki ekspresi yang semakin diferensial di wajahnya. Memang, kultivasinya telah meningkat ke tingkat yang cukup besar, tetapi hari dia mencapai langkah ke-9 masih cukup baru, jadi dia memiliki pengalaman yang jauh dari cukup tentang kemampuan dari langkah ke-9 serta pengalaman praktis. Tentu saja, dia dapat dengan mudah menanggapi lawan dengan kultivasi yang lebih rendah darinya, tetapi lawan yang lebih kuat darinya akan agak sulit untuk diatasi. Jika Yang Haoyu telah menggunakan serangan terkuatnya sejak awal, Long Hao Shen takut dia tidak akan berdaya di depannya. Tetapi dia secara bertahap meningkatkan tingkat tekanan memberi Long Hao Shen pengalaman praktis yang sangat berharga terhadap medan, serta manfaat yang sangat baik untuk kultivasinya di masa depan karena tingkat tekanan yang tinggi. Tolong bimbing aku senior. Long Hao Shen mengetuk ringan Arya Dewi Cahaya di bahunya sebagai penghormatan. Yang Haoyu membalas hormat, mengangkat pedang berat di tangan kanannya dan mengangkatnya ke udara, menyatakan dengan suara yang dalam, saya akan mulai menampilkan teknik medan saya sendiri selanjutnya, yang saya buat menggunakan kemampuan binatang langit kuno saya bersama saya sendiri, yang disebut langit penghancur. Berhati-hatilah, dan tunjukkan padaku seberapa banyak cahaya yang dapat diserap oleh medan Dewa Cahayamu dariku dalam keadaan ini. Mengatakan itu,
Yang Haoyu mengarahkan pedang berat di tangan kanannya ke sebuah bintang, dan segera, bintang itu menyala sepenuhnya, saat cahaya bintang lainnya menjadi gelap. Bintang yang dimaksud bahkan menumbuhkan ekor emas redup, bergegas lurus dan berani menuju Long Hao Shen. Ledakan langit berbintang. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen mendengar nama ini, tetapi dia tahu tentang teknik medan. Yang Haoyu sudah memberitahunya bahwa dia akan menggunakan teknik medan, bagaimana Long Hao Shen bisa merespons tanpa peduli. Jika kemampuan ini ditambahkan ke kontes antar medan, medannya sendiri pasti akan kalah. Meskipun medan Long Hao Shen hanya diperoleh baru-baru ini, dia sama sekali tidak mau membiarkan medannya hilang, jika tidak, sikapnya di masa depan di saat kultivasi pasti akan sangat terpengaruh. Menggambar Arya Dewi Cahaya di depan, lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke Arya Dewi Cahaya saat cahaya emas warna-warni yang dipancarkan oleh unicorn ilahi bersinar semakin intens. Cahaya medan yang berkumpul berputar di sekitar Arya dari Dewi Cahaya, saat lingkaran cahaya menerangi tubuh Long Hao Shen, dan dia mengarahkan Arya dari Dewi Cahaya ke depan. Mendistribusikan lingkaran cahaya yang sebelumnya kental di depan, itu menyelimuti bintang yang masuk. Kecepatan terbang bintang itu meningkat terus-menerus, dan ketika terlihat akan memasuki medan Dewa Cahaya, lingkaran cahaya yang dipandu oleh Arya Dewi Cahaya datang menemuinya, segera menghentikan kemajuannya. Situasi yang tak terbayangkan terjadi, bintang yang melambat itu tiba-tiba membeku, mengeluarkan semua cahaya di dalamnya, tetapi tanpa meninggalkan medan Dewa Cahaya Long Hao Shen kesempatan sedikit pun untuk menyerap cahayanya. Saat itu, bintang itu tiba-tiba meledak. Ledakan dahsyat bergema tidak hanya di seluruh stadion besar aliansi, tetapi bahkan mengguncang seluruh kota suci. Saat itu dipicu, penghalang di stadion besar aliansi bergetar hebat, dan hamparan besar retakan terbentuk di setiap sudut penghalang, tampak hampir hancur kapan saja. Tepat pada saat ini, suara khusyuk terdengar, ketika bola emas tiba-tiba muncul di atas penghalang, mengikuti dengan cahaya cemerlang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti penghalang dalam 7 warna pelangi kemudian berubah menjadi 8 warna. Ini akhirnya menstabilkan kondisinya dan menghentikan penghalang agar tidak hancur. Chen Zidian, dia tidak akan dengan mudah menampilkan penggunaan medannya karena takut mempengaruhi orang lain di stadion, jadi dia hanya bisa menggunakan pelindung untuk menstabilkan pertahanan stadion. Di dalam stadion, Long Hao Shen dan unicorn ilahi segera diusir oleh efek ledakan bintang itu. Mengambang di udara, Long Hao Shen mengeluarkan semburan darah, medan Dewa Cahayanya nyaris hancur dalam guncangan hebat. Ledakan ini benar-benar sangat menakutkan. Apakah itu kekuatan teknik medan? Garis bawah. Energi spiritual internal Long Hao Shen berjumlah 290.000, menambah amplifikasi dari armor emas dan unicorn ilahinya, total energi spiritualnya yang tersedia sudah lebih dari 400.000. Meskipun dia belum mencapai peringkat keempat dari langkah ke-9, energi spiritual yang bisa dia bawa ke dalam pertarungan tidak kurang. Tapi, di depan ledakan ini, 7 lubangnya terasa seolah-olah disegel, menyebabkan perasaan mengerikan karena indranya dilucuti. Tidak hanya tubuhnya tetapi bahkan jiwanya mengalami guncangan besar. Apakah ledakan penghancur langit ini adalah hal yang mengerikan? Long Hao Shen saat ini penuh dengan keterkejutan yang dalam. Dia tidak pernah berharap medan Yang Haoyu benar-benar mencapai tingkat kekuatan yang begitu mengerikan. Karena dia tidak terbiasa dengan lawan, dan karena Yang Haoyu juga merupakan dari kuil ksatria, sejauh ini Long Hao Shen telah mempertahankan sikap menyelidik dalam pertempuran ini. Ini juga mengapa dia memilih untuk mengambil pukulan pertama dari medan bintang dengan perisai siput ilahi daripada bertemu dengan kekuatan medannya. Dan, saat ini, dia mendapat pandangan yang benar tentang tingkat kekuatan mengerikan yang bisa dicapai oleh kemampuan medan. Teror sebenarnya dari kekuatan penghancur kemampuan medan jauh di atas mantra terlarang. Jika penghalang yang disiapkan khusus untuk mempertahankan stadion besar aliansi tidak ada di sana lebih awal, mereka bisa takut bencana akan menimpa seluruh kota suci. Namun, Long Hao Shen tidak berkecil hati begitu saja. Justru sebaliknya, sesuatu sepertinya terbangun di tubuhnya di depan tekanan besar ini.
Mengambil napas dalam-dalam dan menstabilkan tubuhnya dan menatap Yang Haoyu, Long Hao Shen tidak menyeka darah di sudut mulutnya, dan penampilannya menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Medan Dewa Cahaya sekali lagi menarik ke area berdiameter 10 meter di sekitarnya. Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam, tampaknya menarik semua cahaya ke dalam tubuhnya. Kedua pedang di tangannya perlahan-lahan disatukan di atas kepalanya, dan ketika kedua pedang ilahi mengalir satu sama lain, kilatan cahaya putih yang mengerikan melonjak keluar dari mereka. Segera, cahaya putih itu berubah warna-warni, sebelum berubah menjadi putih pijar. Ikatan harmonis kedua pedang itu menarik kekuatan yang awalnya bahkan menyebabkan Kaisar Dewa Iblis menghela nafas kagum. Tapi penggunaan kedua pedang yang harmonis ini sepertinya hanya bertujuan untuk mengendalikan medan Dewa Cahayanya. Kilau putih yang fantastis melonjak keluar dari dua pedang yang telah dibuat satu dengan medan Dewa Cahaya. Pada saat itu, Yang Haoyu terlihat terkejut untuk pertama kalinya, melihat bantalan medan Dewa Cahaya Long Hao Shen berubah. Tapi saat ini, perubahan fantastis terjadi pada bantalan medan Dewa Cahaya. Itu berubah putih dari warna emas, warna pijar yang kembali ke kelembutan setelah gelombang awal kekuatan brutal, aura keakraban yang luas. Itulah kehidupan, dan penciptaan. Benar, ketika Long Hao Shen mengandalkan ikatan harmonis kedua pedang itu memicu semacam evolusi medan Dewa Cahayanya. Medan putih berseri-seri dengan perasaan hidup dan ciptaan. Ini adalah aura kehidupan dan ciptaan yang kuat yang berasal dari perpaduan antara cahaya dan air, meningkatkan kualitas alami medan cahaya 100 kali lipat, dan bantalannya 1000 kali lipat sekaligus. Dengan lambaian tangan kanan Yang Haoyu, kali ini dua bintang terbang di Long Hao Shen. Jika kedua bintang ini meledak, kekuatan yang dihasilkan pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Teknik ledakan langit berbintang akan segera meledak setelah kontak dengan kekuatan lawan, bertiup di titik inti kekuatan lawan. Memicu ledakan sebelumnya tidak mungkin, karena pada saat itu, bintang itu masih berada di medan bintangnya, yang akan mirip dengan menyerang dirinya sendiri. Tetapi ketika bintang itu melakukan kontak dengan medan Dewa Cahaya Long Hao Shen, dia tiba-tiba kehilangan kendali, menjadi tidak dapat meledakkannya, dengan kata lain, Long Hao Shen telah menetralkan teknik ledakan langit berbintangnya. Saat ini, mata Yang Haoyu penuh dengan keterkejutan. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa medan Long Hao Shen yang berevolusi akan benar-benar menetralkan teknik medannya seperti itu. Setelah Long Hao Shen menyatu dengan konstitusi Yilaik Esi sebagai putra cahaya, seluruh keberadaannya berubah menjadi bagian dari elemen cahaya. Misteri cahaya tidak berhubungan dengan pembantaian dan pertempuran, tetapi dengan penciptaan dan kehidupan yang dibawa oleh cahaya. Karena mengetahui esensi sejatinya, Long Hao Shen memilih jalan ini untuk dirinya sendiri, jalan menuju evolusi medannya. Saat ini, dia menggunakan bentuk kedua dari medan Dewa Cahaya, bentuknya yang berevolusi. Ledakan langit berbintang tentu saja kuat dan tidak mungkin bagi Long Hao Shen untuk memblokir, tetapi melalui medan Dewa Cahaya yang berevolusi, ia memiliki kemampuan untuk memutuskan kekuatan ini, dan bahkan menyebabkan medan bintang berantakan di bawah pengaruh hukum kehidupan dan penciptaan. Yang Haoyu tahu bahwa dia telah meremehkan anak muda ini. Pemahaman yang terakhir tentang medannya sendiri mungkin belum cukup dalam, tetapi itu masih merupakan bakat yang menghancurkan bumi, yang pengetahuannya tentang cahaya jauh melampaui miliknya. Dan saat ini, pengetahuan ini mengintegrasikan medannya sehingga menyebabkannya menyelesaikan evolusi.